DP Angkatan 7 Kabupaten Bombana ada tugas demonstrasi untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan masalah kasus dilema etika atau rujukan moral yang biasa terjadi di sekolahnya Bapak. Di SD 03 Boypinang ini Pak ya. Oke. Nah kan biasanya Pak, saya langsung saja Pak Di. Oke. Langsung saja wawancaranya kan, misalnya selama ini di sekolahnya Bapak pasti ada atau sering terjadi yang namanya kasus-kasus dilema etika atau bujukan-bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah kira-kira bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, baik, terima kasih kesempatannya atas kunjungannya di sekolah kami SD 03 Bopinang Barat. Biasa kalau ada kasus dan anggaplah kayak semacam bully. Anak ini sudah beberapa kali akhirnya tidak masuk sekolah, sehingga ada laporan orang tua ke sekolah ya, atau perwaliannya. Perwalian terus melaporkan kepada kami dan kami tindak lanjuti. Ya. Setelah mendengar semua keluhannya dari orang tua tersebut, kami berusaha datang ke rumahnya secara pribadi dulu untuk memberikan pengertian atau arahan-arahan terkait persoalan anak yang tidak datang ke sekolah karena persoalan dibully atau diganggu setiap hari saja tidak mau datang ke sekolah. Setelah itu kami ketemu orang tuanya memberikan pemahaman, ya. Kembali kami bujuk datang ke sekolah dengan syarat anak atau yang membuli temannya tadi ini kami sudah berikan pemahaman supaya jika temannya kalau sudah datang ke sekolah janganlah diganggu, ya, supaya anak tersebut atau temannya tersebut ya tidak berhenti atau keluar sekolah dari sekolah kita, ya, sehingga dia bisa kembali belajar dengan tenang. Kemudian setiap kami berikan pemahaman kepada juga perwalian masing-masing supaya tetap menjaga keamanannya anak-anak dan cepat ditindaki kalau ada kejadian seperti itu sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang. Ya, saya kira begitu. Jadi itu tadi caranya Bapak mengidentifikasi kasusnya, misalnya panggil orang tuanya, terus berkoordinasi dengan wali kelasnya, terus dengan teman-temannya sendiri. Nah, misalnya dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, apakah ada misalnya langkah-langkah yang Bapak lakukan agar tidak ada yang dirugikan? Artinya siswa yang membuli dengan dibuli tidak dirugikan, supaya mereka bisa sama-sama saling ke sekolah datang dengan baik, belajar dengan baik. Artinya tidak ada istilah menghukum atau menjudge bahwa oh kamu yang salah, oh ini yang benar, seperti itu Pak. Iya. Baik. Biasanya kami melakukan itu satu persatu dulu. Misalnya dari pihak yang dibully mendengar semua alasannya kenapa dia dibully. Setelah itu kami kembali ke anak yang membuli tersebut. Setelah kedua-duanya kami padukan, ya, sebenarnya siapa yang sering mengganggu dia ini atau siapa yang membuli atau memang yang anak yang dibuli ini memang sering juga mengganggu temannya sehingga teman-temannya membuli dia. Ya, setelah itu kami dapatkan titik temunya. Oh begini, ya, sehingga dia terjadi begini. Mungkin hanya sedikit saja persoalannya, tetapi karena sudah terbiasa ini anak diganggu, ya, kebetulan mungkin perwaliannya tidak ada di tempat sehingga ketika tidak ada perwaliannya mengambil kesempatan untuk mengganggu temannya. Tetapi setelah kami kedua-duanya yang dibully dan yang membuli ini kami pahami semua masalahnya, kami berikanlah pengertian masing-masing. Dan kami tidak ada menghukum secara moral bahwa begini. Iya, kita usahakan kita memberikan motivasi supaya anak-anak ini tetap dia akur
tetap supaya bisa belajar sama-sama di kelas, saya kira ya. Oh, jadi misalnya Pak, dalam menangani kasus seperti ini, langkah-langkah yang Bapak lakukan itu memanggil yang membuli dengan Ya. memanggil yang dibuli, artinya di Ya. sini memanggil pelaku dan juga korban, Iya. dengarkan pendapat mereka, karena bisa jadi yang korban malah sebenarnya yang memulai. Iya. Kan biasa seperti itu Pak ya. Oh iya, berarti memanggil keduanya supaya ada titik temu di antaranya. Ya, mendengarkan dua-duanya Keduanya alasannya. Terus yang terkait dengan orang tuanya tadi Pak, bagaimana langkahnya Bapak dalam prosedur seperti ini, menjelaskan ke orang tuanya tadi yang merasa korban datang melapor, kemudian orang tuanya yang pelaku ini, supaya mereka maksudnya tidak ada istilah saling bahwa kan biasa Pak kalau di masyarakat mereka, oh anak saya anakmu yang membuli anak saya, biasa kan ada terjadi hal seperti itu, jadi booming lagi di luar. Jadi untuk mengantisipasi itu Pak, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Biasanya sebelum begitu ada laporan kami cepat tindaki. Misalnya kalau memang dia sudah datang ke sekolah untuk memberikan laporan, kami cepat tangani, panggil ke kantor, kita bicarakan ya bagaimana masalahnya. Setelah itu kami memberikan sedikit pemahaman kepada orang tua ya, karena ini persoalannya biar bagaimana sama-sama teman kelasnya misalnya atau teman sekolahnya. Jadi tetap kami memberikan pemahaman. Misalnya kami yang tangani persoalannya, jangan lagi bapak ya atau ibu yang buat lagi permasalahan di luar, cukup kami yang tangani. Kalau memang itu sudah kejadiannya luar biasa, mungkin kami pihak dari sekolah bisa memberikan rekomendasi, mungkin bisa melapor ke yang lebih tinggi lagi, ke jenjang lebih tinggi. Tapi insya Allah sebelum itu kami berusaha supaya anak-anak kita yang ada di sini tetap akur, bisa belajar dengan baik setiap harinya. Terus lagi Pak, misalnya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan kalau ada masalah-masalah dilema-dilema etika atau bukan hal seperti itu Pak, yang paling efektif sebenarnya kan tadi banyak Pak ya, banyak misalnya memanggil siswa yang korban dengan pelaku, kemudian orang tuanya, kemudian apalagi sih yang paling efektif supaya hal ini tidak terjadi Pak? Misalnya apakah dengan wali kelasnya atau guru piket atau apalah yang bisa yang berkontribusi dalam hal ini Pak? Sebenarnya yang paling pertama itu adalah perwaliannya. Di sini kan kalau SD ada istilah perwalian, guru kelas, kemudian setiap hari ada yang piket. Sebelum kejadian ini masuk ke piket, berarti perwalian dulu yang harus tangani. Setelah itu kalau memang itu masih mengganggu waktu pelajaran, maka anak tersebut dibawa ke guru piket supaya menangani persoalan ini. Setelah itu guru piket berarti harus membicarakan dengan kepala sekolah. Kalau memang di sekolah itu ada istilah kayak guru BK, guru istilahnya bimbingan, konseling itu. Ya, tetapi di sini kan kalau di SD itu mungkin kepala sekolah kan istilah BK. Ya, begitu supaya tetap kita tangani supaya jangan persoalannya jangan meluas, apalagi sampai keluar di masyarakat yang bisa membuat sekolah ini mungkin nama baiknya. Ya, nama baik itu agak sedikit. Terus misalnya Pak, apakah Bapak pernah menemui tantangan atau rintangan dalam mengambil keputusan tersebut? Misalnya ada orang tua ini tetap ngotot bahwa oh anak saya dibully, oh anak saya ini. Alhamdulillah sampai saat ini ya, untuk sementara waktu kami mendapatkan orang tua yang mau seperti itu. Misalnya kalau memang anak kami misalnya dibully sampai sekian kali, kami akan tarik anak kami, saya pindahkan ya. Salah kami tetap berusaha ya, sebelum orang tuanya sedikit mungkin agak marah, emosi sampai ingin memindahkan anaknya. Makanya olehnya itu kita dari guru-guru ya, beserta kepala sekolah cepat kita rapatkan kalau ada masalah begini supaya orang tua bisa sedikit meredam emosinya
iya, atau amarahnya supaya anaknya jangan dikasih pilihan atau apa, tetap kita berusaha yang terbaik. Terus misalnya eh, apakah misalnya dalam penyelesaian masalah ini, penyelesaian masalah kasus rujukan moral atau dilema etika seperti ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu, ataukah menunggu waktu, oh disurati dulu, ataukah misalnya oh besok dulu, atau apa biasanya Bapak lakukan? Kalau memang kasusnya itu sudah sampai apa misalnya sudah berkali-kali, kemudian sudah sampai di telinga orang tua, berarti kita harus mengambil cepat tindakan. Artinya begitu guru atau kepala sekolah yang mendengarkan itu, berarti kita harus cepat menangani sebelum apa namanya agak besar persoalannya. Karena kalau sudah besar, sudah sampai keluar, berarti ini sudah menjadi apa namanya problema bagi sekolah. Itu bisa mungkin memberikan apa namanya pamor sekolah. Saya kira itu. Berarti langsung diselesaikan Pak kalau ada Langsung masalah diselesaikan, di sebelum ini tambah meluas. Iya. Oke. Terus misalnya Pak dalam penyelesaian masalah itu, apakah Bapak ada seseorang atau teman-temannya atau siapa dari pihak komite kah, dari pihak yang ada di lingkungan sekitar kah yang bisa yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam mengambil keputusan tersebut? Oh iya, sudah mesti ada, karena di sekolah ini kan ada semacam guru piket yang setiap harinya berganti. Jadi misalnya kemudian kena pada hari itu berarti perwalian dan guru piketnya. Ya, kemudian diteruskan kepada apa sekolah. Kemudian kami membuka buku catatan-catatan apa namanya, ada kerja apa semacam catatan apa namanya anak itu yang ada Catatan kelakuan, baik. kelakuan ya. Karena setiap juga apa guru ada punya buku catatan, dan kami bisa membantu kepala sekolah menyelesaikan dengan membuka buku catatan keluhan baik anak tersebut, setiap anak. Iya. Tapi misalnya Pak dalam pengambilan keputusan seperti itu, apakah Bapak pernah melibatkan komite atau orang-orang yang ada di sekitar yang dianggap bahwa ini semacam apa ya, tokoh masyarakat gitu? Iya, kalau ini kejadiannya sudah agak apa namanya ya, sudah Parah. agak ya anggaplah mungkin ini sudah agak ya parah lah mungkin. Mungkin di sini kan apa ada namanya komite sekolah, ya, ada pengawas sekolah. Ini mungkin bisa kami membantu kami. Kalau itu kejadiannya sudah agak ya parah, tetapi selama kalau masih kita bisa tangani, mungkin sebelum kami melibatkan misalnya seperti komite sekolah, ya, atau pengawas, ya, atau yang di atas lagi kita ini, mungkin kita selesaikan terlebih dahulu. Kecuali ini sudah kejadiannya luar biasa, mungkin sudah panggil dengan komite sekolah, pengawas sekolah, membantu kami menyelesaikan persoalannya yang dianggap parah yang kami tidak bisa selesaikan. Oke, berarti saya bisa menarik kesimpulan Pak dari hasil wawancara kita ini bahwa dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau bujukan moral ini, Bapak dalam mengambil keputusan itu tentunya berkoordinasi dengan yang pertama itu adalah guru-guru yang ada di sekolah Bapak, kemudian guru piketnya, kemudian berkoordinasi dengan orang tua siswa yang bermasalah tersebut, baik yang jadi korban maupun pelaku, terus dengan siswa-siswa tersebut, kemudian dengan siswa yang lainnya memberikan pengarahan Pak ya, supaya jangan ada lagi hal seperti itu terjadi lagi di sekolah kita. Nah terus kemudian dalam menghadapi tantangan-tantangan, memang yang pastinya pasti ada tantangan, tetapi sebisa mungkin diminimalisir Pak ya. Nah, terus kemudian kalaupun memang ada masalah, tapi masalahnya tidak terlalu parah, kan Bapak bisa menyelesaikan di intern sekolah dulu. Jangan dulu apalagi ada orang luar yang tahu, termasuk komite atau apapun, terkecuali misalnya permasalahan yang Bapak hadapi itu parah, baru apalagi minta bantuan pengawas, komite dan lain-lain Pak ya, seperti itu. Berarti dalam hal ini baik tantangan atau dalam pengambilan keputusan Bapak itu tidak pernah Bapak mengambil keputusan itu sendiri, harus berkoordinasi dengan gurunya, dengan guru piketnya, dengan orang tua, dengan siswa. Oke, terima kasih Pak. Mungkin hanya sampai di situ yang hari ini
kasih atas waktunya. Terima kasih atas jawabannya.